사람 아니다. Di sebuah laboratorium, seorang ilmuwan bernama Gisu bereksperimen mencari formula untuk menghidupkan anaknya yang bernama Soyeon. Karena eksperimen itu banyak memakan korban, pihak pemerintah akhirnya menangkap Gisu. 기수야! 멈춰! 내가 소연이 죽어. 발표합니다. 너의 그 끔찍한 생체 실험으로 100명 아니야! 방법을 찾아냈어. 내가 직접 맞아봤어. Tetapi saat Gisu akan dibawa, terjadi gempa yang sangat besar. Akibat dari gempa itu, kota Seoul hancur dan penduduknya kekurangan bahan makanan dan air. Namanya Jiwon, mencoba berburu di bawah reruntuhan untuk bertahan hidup. Jiwon yang melihat seekor buaya mencoba untuk membunuhnya, tetapi buaya itu berbalik menyerang. Beruntung, Jiwon diselamatkan oleh Namsan. Namanya Suna, tinggal bersama neneknya. Mereka juga kekurangan air. Hari ini, rencananya mereka akan pergi ke distrik bis untuk menukar barang dengan makanan. Untuk bertahan hidup, orang-orang menukar barang milik mereka dengan daging buaya hasil buruan Namsan dan Jiwon. Begitu juga dengan Suna, menukar lukisannya dengan daging buaya. Dari jauh datang rombongan pengacau berdalih mencari seseorang. Mereka membuat keributan dengan menghajar orang di sana. Saat Suna sedang diintimidasi, Jiwon berusaha menolongnya. Karena kalah jumlah, Jiwon pun kewalahan, tapi Namsan dengan mudah mengalahkan mereka. 저는 대가리가 아닙니다. Namsan menyuruh para pengacau untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Di tengah perjalanan pulang, Jiwon dan Namsan bertemu dengan Suna yang sedang berbincang dengan Hani. Diketahui, Hani adalah guru di sebuah apartemen. Hani mengajak Suna dan neneknya pergi ke apartemen. Mereka menjanjikan makanan dan air bersih. Tentu saja Suna dan neneknya setuju. Sebelum pergi, Suna memberikan lukisan yang membuat Jiwon tersenyum. Menjelang malam, Namsan terlihat memandangi lukisan. Dijelaskan bahwa anaknya tidak selamat saat gempa besar terjadi. Karena hari semakin larut, Namsan mengajak Jiwon untuk berburu. Di tempat lain, Suna dan rombongan menyusuri sebuah ladang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan yang lain. Di sana, Suna menemukan teman baru yang bernama Juye. Karena neneknya tidak sanggup berjalan lagi, beberapa petugas mengantarnya ke klinik terdekat. Sedangkan Suna dan yang lain melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Namsan dan Jiwon sampai ke tempat perburuan. Ternyata, nenek Suna bukan diantar ke klinik, tetapi akan dieksekusi di sebuah reruntuhan. Di sana, seorang kakek dilempar ke jurang oleh petugas, sedangkan nenek Suna ditikam dari belakang. Jiwon dan Namsan yang melihat itu berusaha menyelamatkan nenek Suna.
Karena dibantu oleh Enho, akhirnya petugas itu dapat dikalahkan. Tetapi nenek Suna tidak tertolong. Namsan memberitahu kalau petugas itu bukan seperti manusia karena susah untuk dibunuh. Enho membenarkan itu dan menceritakan siapa dirinya. Dulu, Enho adalah letnan pasukan khusus. Saat terjadi gempa besar, Enho melihatnya dari atas dan menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri. Di sana ditemukan sumber mata air di bawah apartemen. Akhirnya, apartemen itu dijadikan rumah pengungsian. Suatu hari, Gisu datang dengan membawa koper. Dia adalah satu-satunya dokter yang tersisa. Suatu hari, Enho menanyakan kemana anak-anak yang dibawanya. Ternyata anak-anak itu dijadikan eksperimen oleh Gisu untuk membuat formula. Gisu meyakinkan keberhasilan formula itu dengan menyuruh Choi menembak bawahannya yang ternyata bisa bangun kembali. Enho yang tidak terima kalau anak-anak menjadi korban mencoba melawan. Karena kalah jumlah, Enho tertembak tetapi berhasil melarikan diri. Dengan penjelasan Enho, Namsan dan Jiwan berencana untuk menyelamatkan Suna. Di tempat lain, Suna dan rombongan telah sampai ke apartemen. Gisu, yang sekarang memegang apartemen itu, memberikan sambutan dan janji-janji manis. Suna terlihat bahagia setelah mengetahui kalau dia ditempatkan di kamar yang mewah dan air yang melimpah. Sedangkan Enho menduga kalau anak-anak diculik untuk subjek eksperimen. Rencananya, Enho akan membebaskan rekan-rekannya yang ditahan untuk menggabungkan kekuatan. Tetapi Jiwan meragukan itu karena mungkin saja pasukannya ada yang berkhianat. Karena perkataan Jiwan, Enho sedikit tersinggung. Di Spalen, dua gangster mencoba kekuatan anak buahnya dengan bertarung. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya mereka bertarung. Dari jauh, Namsan datang dan menghentikan pertarungan itu. Diketahui, ketua gangster itu bernama Tiger. Dan Tiger dulu pernah dikalahkan oleh Namsan di ring tinju. Karena itu, Tiger masih menyimpan dendam. Tiger menjanjikan kalau bisa mengalahkan Namsan, setengah budak akan diberikan sebagai hadiah. Tapi dengan mudah Namsan, Jiwan, dan Enho dapat mengalahkan mereka. 일어나, 일로 와. Di tempat lain, semua orang tua dikumpulkan untuk mengambil anak mereka. Gisu mengatakan, bila anak yang mendapat peringkat pertama dalam sekolah, para orang tuanya akan diberi tempat tinggal yang mewah. Anak-anak pun dibawa oleh aparat, sedangkan orang tua diberi tugas menyuling air agar bersih. Di tempat lain, Namsan menanyakan di mana mendapatkan air bersih. Karena tidak ada yang tahu, mereka dihajar satu persatu. 우리 가고 있어? 잘 모르지? 몰라? 넌 이거 Tiger yang tidak mau dihajar menjelaskan bahwa para gangster menukar budak untuk ditukar dengan air bersih di sebuah apartemen. Di sana penjagaan sangat ketat. Hanya saat pengiriman barang mereka bisa masuk. Di laboratorium, Choi terlihat memakan seekor tikus dan Hani mengatakan kepada Gisu kalau kedatangan dua anak baru. Mereka kelihatan sehat, bisa untuk bahan eksperimen. Akhirnya Suna dan Juye masuk ke kelas dan diperkenalkan dengan murid-murid yang lain. Suna melihat di setiap leher mereka ada bekas luka dan perilaku mereka yang aneh, hanya merespon perintah. Hani membagikan makanan dan minuman, juga memerintahkan untuk menghabiskannya. Gisu memberi kesempatan kepada Juye untuk membantunya di laboratorium dan memberitahu saat jam sekolah selesai dia akan dijemput. Saat Gisu dan Hani akan pergi, Suna menanyakan tentang neneknya. Hani menjelaskan kalau neneknya harus beristirahat 2 atau 3 hari karena sakitnya yang parah. Sedangkan Gisu menyuruh Suna menghabiskan minumannya, tetapi Suna tidak meminumnya. Di tempat lain, Gisu menyuntikkan dosis lebih banyak pada Choi. Karena efek samping dari formula itu mulai terlihat, Choi menanyakan tentang serum yang bisa mengobatinya. Tetapi Gisu hanya mengatakan untuk bersabar. Di saat semua anak terlelap, Suna mengendap-endap keluar dari kamar tidur.
Untung saja Suna segera bersembunyi saat Gisu dan Choi lewat. Akhirnya Suna sampai ke ruangan Gisu. Di tempat penyaringan air, seorang petugas mengisyaratkan untuk ganti shift. Orang tua Juye menanyakan kepada petugas kapan bertemu dengan Juye. Tapi petugas itu memberitahu kalau tidak diperbolehkan. Karena itu orang tua Juye menjadi marah dan terjadi keributan. Di saat itu Gisu datang untuk menenangkan orang tua Juye dan diajak untuk bertemu dengan anaknya. Di ruangan Gisu, Suna melihat kenyataan bahwa eksperimen Gisu mempunyai efek samping yang membahayakan dan memakan banyak korban. Di ruangan sebelah ternyata Juye diambil kelenjarnya untuk eksperimen. Saat itu juga Gisu dan yang lain datang. Di situ Gisu membunuh ayah Juye, sedangkan Choi menembak ibu Juye, dan Suna sendiri tertangkap oleh Gisu dan dijadikan eksperimen juga. Di depan apartemen, Jiwan, Namsan, dan Enho telah sampai, sedangkan Tiger ditugaskan untuk melobi penjaga. Karena muka Tiger babak belur, penjaga pun memeriksa bagian belakang. Dengan cekatan, Namsan merebut senjata penjaga dan melaju dengan cepat hingga masuk ke dalam apartemen. 호수들이에요. 박사님께 보고하세요. Hani melaporkan ke Gisu bahwa pemburu sedang menyerang apartemen. Gisu yang sedang mengambil kelenjar Suna mengabaikan itu karena di sana ada Choi yang akan membereskan pemburu itu. Namsan, Jiwan, dan Enho yang telah sampai di sel tahanan terkejut dengan anak buah Enho yang sekarang menjadi manusia mengerikan. 야야, 일어나. 네 부하들이 우리를 별로 안 좋아하는 것 같아. 다 살아있냐? 작전. Di intercom, Gisu mengingatkan kepada penghuni asrama untuk tidak keluar kamar karena ada perusuh di sana, dan mengingatkan kepada Jiwan, Namsan, dan Enho untuk menyerahkan diri kalau tidak ingin mati. Tetapi Namsan menghancurkan intercom itu dan melanjutkan mencari Suna. Di laboratoriumnya, Gisu memerintahkan Choi untuk menghabisi Namsan, dan Gisu sendiri melanjutkan eksperimennya. Saat Namsan terkepung, dia dengan mudah menghabisi anak buah Choi. 괜찮아? 빨리 가. Jiwan dan Enho juga berhasil menghabisi anak buah Choi, yang akhirnya Jiwan melanjutkan mencari Suna, dan Enho berhadapan dengan Choi. 지금이라도 받아들여. 우리가 알던 같이 새로운 세상만. 이윤호.
Jiwan mencari Suna di setiap kamar dan akhirnya sampai ke ruangan kelas. Di situ Jiwan memaksa Hani untuk menunjukkan tempat di mana Suna disekap. Di perjalanan Jiwan bertemu Choi, tetapi Namsan yang telah sampai menyuruh Jiwan untuk pergi dan akhirnya Choi dan Namsan bertarung. 아, 이 새끼. Di tempat lain, Gisu menyuntikkan hasil dari kelenjar Suna yang telah dimodifikasi ke tubuhnya, tapi tubuhnya menolak. Ternyata selama ini Suna tidak meminum air yang diberi oleh Gisu. Diketahui, air yang diberikan ke semua siswa adalah cairan yang telah diberi obat untuk merubah tubuh, sehingga kelenjarnya bisa diambil untuk eksperimen. Saat Gisu akan menghabisi Suna, Jiwan datang untuk menyelamatkan Suna. Karena pisau sudah di leher Suna, Jiwan membuang senjatanya. Dari belakang, Jiwan diserang anak buah Choi. Saat akan melarikan diri, anak buah Choi dicegah Namsan, sedangkan Gisu menembak Hani yang tidak berguna dan melempar granat. Di luar, semua siswa telah berkumpul kembali dengan orang tuanya, sedangkan Enho ternyata masih hidup. Gisu yang mencoba melarikan diri dengan koper berisi anaknya dihajar oleh para pengungsi. Tetapi Gisu mengambil senjata dan menembaki semua orang. Sial bagi Gisu, koper yang berisi anaknya terkena tembakan dan wajah Gisu mulai membengkak karena efek samping dari eksperimennya. Saat Gisu akan menembak Jiwan, Enho dan Suna, Gisu ditembak dari belakang oleh Namsan. Gisu pun tewas. Saat itu juga hujan turun setelah sekian lama kekeringan. Namsan, Jiwan dan Suna kembali ke distrik bis, kembali ke aktivitas sebelumnya, menukar barang dengan daging, dan sekarang dibantu oleh Suna. Dan film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.